Berjumpa lagi dengan saya Rolis Awang Widodo, guru dari SDN Kelurahan 1 Taman Sidoarjo. Nah, anak-anak, ketika kamu bernafas, kamu menghirup dan mengeluarkan udara. Melalui organ apakah udara tersebut masuk ke dalam tubuhmu? Begitu pula ketika kamu mengeluarkan udara, melalui organ apakah udara tersebut keluar dari tubuhmu? Nah, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari materi tentang organ pernafasan manusia. Udara merupakan campuran dari berbagai gas. Di antaranya ada gas oksigen, gas karbon dioksida. Nah, bagian udara yang kamu hirup itu adalah oksigen. Sedangkan bagian udara yang kamu keluarkan adalah karbon dioksida. Ketika kamu menghirup udara, oksigen masuk melalui hidung, kemudian masuk ke pangkal tenggorokan, kemudian dikeluarkan lagi melalui hidung lagi. Nah, setelah itu oksigen melalui dua saluran yang berukuran lebih kecil dari tenggorokan. Dua saluran ini yang disebut dengan bronkus. Setelah melewati bronkus, udara masuk ke paru-paru. Nah, anak, kali ini kita akan mempelajari satu persatu organ pernafasan pada manusia. Yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan indera penciuman kita. Hidung terdiri dari dua bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Ketika kamu menghirup udara, udara masuk ke dalam tubuhmu melalui hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut dan bulu dan lendir-lendir hidung. Rambut dan lendir ini pada hidung itu berguna untuk menyaring udara anak-anak yang masuk ke dalam tubuh kita. Dengan demikian, udara yang kita hirup lebih bersih dari kotoran, yaitu dari debu maupun kuman penyakit. Di dalam udara juga mengalami penyesuaian suhu dan kelembapan. Nah, pernahkah kamu bernafas dengan menggunakan mulut? Menurutmu mana yang lebih baik, bernafas dengan mulut atau dengan hidung? Nah, kalian sudah tahu, bernafas melalui hidung itu akan dapat membantu tubuh kita menyaring kuman dan kotoran yang masuk ke dalam tubuh. Itu yang pertama adalah organ hidung. Yang berikutnya adalah tenggorokan atau sering disebut dengan trakea dan paru-paru. Paru-paru manusia terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Sedangkan paru-paru terdiri dari atas paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, anak-anak, paru-paru kanan ini berukuran lebih besar dibandingkan paru-paru kiri. Hal itu disebabkan paru-paru kanan terdiri dari 3 buah gelambir, sedangkan paru-paru kiri terdiri dari 2 buah gelambir. Nah, paru-paru itu sendiri dibungkus oleh selaput paru-paru yang disebut juga dengan pleura. Nah, anak-anak, udara yang masuk melalui hidung kemudian melewati pangkal tenggorokan. Dari pangkal tenggorokan, udara masuk ke tenggorokan yang kita kenal dengan trakea tadi. Di dalam dada, trakea bercabang menjadi 2 yang disebut dengan bronkus. Setiap bronkus menuju paru-paru. Di sini bercabang lagi membentuk namanya bronkiolus. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat kantong udara yang disebut juga dengan alveolus. Nah, alveolus ini anak-anak berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida dan menghasilkan uap air. Nah, setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke dalam paru-paru. Oksigen kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pada waktu yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam darah. Nah, dari situ tubuh manusia memerlukan asupan oksigen anak-anak. Nah, oksigen ini digunakan untuk melepaskan energi dari makanan, sehingga energi tersebut dimanfaatkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan. Masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida pada saluran pernafasan terjadi pada saat berlangsungnya proses pernafasan anak-anak. Nah, proses ini diatur oleh otot diafragma dan otot di antara tulang rusuk. Pada saat menarik nafas otot diafragma mengerut. Akibatnya diafragma mendatar, rongga dada membesar, dan udara masuk ke dalam paru-paru. Selain itu, paru-paru dapat pula terisi udara dengan mengerutkan otot antar tulang rusuk. Otot antar tulang rusuk yang mengerut menyebabkan rongga dada membesar, udara masuk ke dalam paru-paru. Proses masuknya udara pernafasan ke dalam paru-paru ini disebut dengan proses atau inspirasi atau pernafasan dalam. Nah, proses
ekspirasi bagaimana seperti itu? Nah, pada saat mengembuskan nafas atau diafragma dan otot antar tulang rusuk akan mengendor. Akibatnya, rongga dada mengecil dan paru-paru mengempis sehingga karbon dioksida dalam paru-paru terdorong keluar. Nah, proses ini merupakan disebut dengan proses ekspirasi, anak-anak. Oke, dalam pernafasan jelas kita ada namanya gangguan pernafasan, anak-anak. Nah, proses pernafasan dapat terganggu jika salah satu alat pernafasan mengalami gangguan. Gangguan tersebut dapat disebabkan oleh kuman maupun polusi udara. Nah, anak-anak, beberapa gangguan maupun penyakit pada alat pernafasan adalah sebagai berikut. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah influenza yang dikenal dengan flu. Influenza ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, anak-anak. Orang terserang flu akan mengalami demam, menggigil, batuk, sakit kepala, bersin-bersin, serta nyeri punggung. Lendir yang keluar dari hidung menutup lubang sehingga menyebabkan udara terhalang masuk dan mengganggu pernafasan. Itulah tadi keterangan tentang penyakit influenza atau flu. Yang berikutnya, penyakit tentang saluran pernafasan adalah sesak nafas. Sesak nafas merupakan gangguan pernafasan karena udara yang tercemar oleh asap. Asap dapat berasal dari pembakaran sampah, kendaraan bermotor, asap rokok, debu. Itu semua dapat menyebabkan penyakit sesak nafas. Yang berikutnya adalah penyakit tentang gangguan pernafasan adalah asma. Asma adalah gangguan pernafasan karena penyempitan saluran pernafasan. Nah, penyempitan saluran pernafasan ini juga disebabkan karena apa saja? Yang pertama adalah sama udara tercemar atau oleh asap dan debu. Yang berikutnya adalah diakibatkan udara yang terlalu dingin, itu bisa menyebabkan asma. Yang berikutnya adalah keadaan jiwa penderita, misalnya kondisi yang terlalu emosional, mungkin terlalu pikiran stres atau tekanan pikiran terlalu tinggi. Nah, penyakit yang berikutnya, anak-anak, adalah kita bahas di sini adalah radang. Radang ini disebabkan oleh bakteri yang kita kenal sebut dengan TBC atau tuberkulosis pada paru-paru. Penyakit yang berikutnya tentang pernapasan adalah bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada batang tenggorokan atau bronkus. Penyakit tentang pernapasan berikutnya adalah polip. Polip merupakan penyempitan saluran pernafasan akibat terjadinya pembekakan kelenjar limfe. Nah, itu adalah nama-nama penyakit tentang gangguan pernafasan, anak-anak. Nah, gangguan pada pernafasan itu sendiri dapat otomatis akan mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara membiasakan diri kita dengan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu seperti apa? Yang pertama adalah kita harus berolahraga secara teratur. Yang kedua adalah menjaga sirkulasi udara di rumah. Jadi harus ada sirkulasi, ada jendela yang bisa menggantikan udara yang kotor menjadi bersih. Yang berikutnya adalah kita mengkonsumsi makanan sehat bergizi seimbang. Yang berikutnya adalah istirahat yang teratur. Pada waktu istirahat kita harus istirahat. Yang berikutnya adalah mengenakan masker saat berkendaraan atau yang terlalu banyak asap atau debu. Yang berikutnya tidak merokok. Nah, anak-anak, itulah tadi materi tentang pernapasan, alat pernapasan pada manusia. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi dengan saya pada video berikutnya.